Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka acara debat ya. Debat calon ketua OSIS SMK Negeri Bantar Kalong ya. Tak lupa sholawat salam mudah-mudahan tercurahkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW pada para sahabatnya, tabi'i dan tabi'inya dan seluruh umatnya dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini dalam rangka memilih calon ketua OSIS yang yang aspiratif, yang baru ya, yang aspiratif, yang sesuai dengan keinginan kalian, yang membantu kalian dalam studi, yang membantu kalian dalam meningkatkan kualitas kalian. Nanti simak kualitas mereka dalam debat ya. Dalam debat itu apa ya? Sudah pendapat atau saling berargumen. Mana yang menurut kalian paling realistis ya? Sebab nanti calon-calon ini adalah calon-calon terpilih ya. Calon-calon yang terpilih hasil survei elektabilitas di berbagai media. Nah, tiga calon ini yang teratas dari hasil survei itu. Kemudian melalui fit and proper test dari tim Wakasek kesiswaan. Maka lahir tiga terbaik ini. Perkenalkan nama saya Rita. Perkenalkan nama saya Riti. Kami di sini sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini dalam acara debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Oh iya teh, siapa saja yang akan debat pada hari ini? Oh iya Kang, di sini kita mempunyai 3 paslon. Gimana kalau kita langsung panggil aja ketiga paslon kita ini? Paslon nomor urut 1, Agit Permana dari kelas 11 Teling 2 yang mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dan pasangannya Chelsea Nur Afifah dari kelas 10 Farmasi 1 yang mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Selanjutnya, paslon nomor urut 2, Mita Irmayanti dari kelas 11 MPLB 4 mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dan pasangannya Muhammad Akbar Sahrul Nijam dari kelas 10 RPL 3 yang mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Dan yang terakhir, paslon nomor urut 3 ada saudara Ginanjar kelas 11 TKJ 2 mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dan pasangannya Ada Doni Setia Nugraha dari kelas 10 TKJ 2 yang mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3. Terima kasih kepada semua paslon yang telah hadir dalam acara debat kali ini. Hadirin sekalian, pada acara debat kali ini kita mempunyai 3 sesi. Baik, sesi yang pertama debat visi dan misi bakal calon ketua dan wakil ketua masa bakti 2023-2024. Sesi yang kedua debat mosi dan sesi yang terakhir pertanyaan dari audiens. Baik, untuk sesi debat visi misi yang pertama, setiap calon memaparkan visi misinya dalam waktu 1 menit.
dan didebatkan antar kandidat diberi waktu 10 menit dan untuk pemaparan kesimpulan visi dan misi diberi waktu 1 menit. Dan untuk sesi debat mosi, setiap calon memilih satu mosi dan diberi waktu 5 menit untuk didebatkan oleh para calon kandidat. Dan yang terakhir, sesi pertanyaan dari audiens. Setiap jurusan maksimal memiliki 2 penanya untuk para kandidat dan untuk guru maksimal 3 penanya untuk para kandidat dan diberi waktu 15 menit untuk keseluruhan penanya dari audiens. Selanjutnya untuk sesi debat pertama saya akan ambil alih dan rekan saya Miftahul Farijal silakan untuk mengatur waktu. Oke. Silakan untuk paslon nomor urut 1 Saudara Agit Permana dari kelas 11 Telin 2 dan Saudari Chelsea Nurapipa dari kelas 10 Farmasi 1. Silakan untuk memaparkan visi misinya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC ya telah memberikan waktu untuk memaparkan visi misi dari kami, yaitu visi meningkatkan kinerja OSIS sebagai wadah aspirasi dan kreativitas siswi SMK Negeri Bantar Kalong. Misi menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam organisasi sehingga dapat mengayomi dan dapat menjalin kerjasama yang baik dari setiap OSIS dengan OSIS yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong dengan cara mengadakan event-event sesuai dengan proker OSIS. Dan yang ketiga, memperkuat komunikasi antara anggota OSIS satu dengan anggota OSIS lainnya yang bertujuan untuk menjalankan proker OSIS dengan baik atas dasar proker sekolah. Sekian pemaparan visi misi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung nomor 1, sukses bersama nomor 1. Sasaran sarang nomor 1 Sahate satujuan gaskeun juara. Salam pemimpin muda Jawa Barat. Terima kasih kandidat nomor 1 telah memaparkan visi misinya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor 1. Oke. Selanjutnya silakan untuk kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan visi misinya. Dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Kami dari kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mohon izin untuk memaparkan visi dan misi dari kami. Untuk visi kami yaitu menjadikan OSIS SMK Negeri Bantar Kalong sebagai organisasi yang lebih aktif, berjiwa solidaritas dan menjadi wadah aspirasi bagi siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong. Untuk misi kami yang pertama yaitu menjalankan kembali program kerja yang sudah terlaksana dan berusaha untuk menjalankan program kerja yang belum terlaksana supaya bisa terlaksana dan untuk menjalankan program kerja baru. Yang kedua, menjalin kerjasama antara ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang ketiga, menjalin komunikasi antar sesama anggota OSIS. Dan yang keempat atau yang terakhir, membuat ruang diskusi antara OSIS dan EPK supaya terjalin dan menjadi kinerja yang lebih baik. Sekian pemaparan visi dan misi dari kami, calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung kami bersama nomor urut 2, membangun kualitas, membangun kinerja, membangun prestasi. OSIS SMK Negeri Bantar Kalong, sabisa-bisa, kudu bisa, lamun teu bisa, edankeun. SMK Negeri Bantar Kalong, ngahiji, ngajadi, ngabukti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kandidat nomor urut 2 telah memaparkan visi dan misinya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor urut 2. Oke, yang terakhir kandidat nomor urut 3, silakan untuk memaparkan visi misinya dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilakan waktunya untuk kami memaparkan visi misi. Untuk visi, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa-siswi serta pandai dalam pemanfaatan media sosial. Untuk misi yang pertama, membuat atau mengembangkan program kerja yang bertujuan untuk menyalurkan bakat siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong beserta dengan keluhannya. Untuk misi nomor 2, meneruskan atau mengembangkan program OSIS yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana. Untuk misi yang nomor 3, menjadikan media sosial sebagai wadah dalam berkarya dan tempat keluh kesah. Sekian pemaparan visi misi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Bersama kami membangun potensi kepercayaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kandidat nomor urut 3 telah memaparkan visi dan misinya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor urut 3. Selanjutnya kita beranjak ke sesi debat pertama. Untuk memulai sesi debat, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk memulai debat silakan nomor urut 2. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai debat, saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1. Mohon izin. Untuk pertanyaannya adalah dalam misi meningkatkan minat dan bakat. Event apa yang bisa menumbuhkan minat dan bakat sesuai dengan proker? Sekian. Interupsi, izin menjawab. Interupsi moderator, izin menjawab. Silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Dari misi saya yang nomor 2, meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong dengan cara mengadakan event di sekolah sesuai dengan proker OSIS. Nah, kan setiap sekbid ada event-event yang mencakup sekolah, yang mencakup siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong yang sesuai dengan proker tersebut. Maka event tersebut ya kan udah Untuk ada, para audiens jangan kan udah ada dalam proker. Misalkan toh di bidang porak kan udah ada. Jadi kita akan meningkatkan minat dan bakat bahwa siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong mempunyai bakat yang belum tersalurkan, maka kami akan mengembangkan bakat dengan cara yang sesuai proker tersebut. Gitu. Oke, silakan. Sekian jawaban dari kami. Apa kurang apa lagi? paslon nomor urut 2, apakah ada yang disanggah? Untuk maksud saya begini, untuk para audiens, untuk para audiens dimohon untuk jangan ribut. Untuk maksud saya adalah event yang akan menyalurkan bakat dan minat siswa-siswi. Apakah dalam contoh program kerja OSIS itu adalah porak? Apakah semua siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong akan menyalurkan minat dan bakat pada program kerja tersebut? Meskipun tidak semuanya, pastikan ada yang mengembangkan minat bakatnya melalui kegiatan atau event tersebut. Nah, kebanyakan yang saya rasakan bukan hanya di bidang
orang saja siswa-siswi mempunyai bakat, yaitu mempunyai bidang musik, tari, dan sebagainya. Kita akan mengadakan event tersebut di mana kita akan menentukan bulan, hari, jadwal, waktu untuk mengadakan event tersebut sesuai dengan proker gitu. Oke, apa? Sudah? Gimana? Siap, terima kasih atas jawabannya dari nomor paslon 1. Izin moderator duduk kembali. Siap, silahkan. Silahkan paslon nomor urut 3. Izin moderator. Untuk pertanyaannya, saya akan menanyakan tentang visi dari calon nomor urut 2. Untuk visi yang nomor itu yang ada misinya. Di nomor 2, cara menjalin kerjasama dengan eskul yang ada di sekolah itu seperti apa? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Oke, paslon nomor urut 2 silakan untuk duduk. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Cara Anda menjalin kerjasama dengan eskul yang ada di sekolah itu seperti apa? Siap, terima kasih. Silakan untuk paslon nomor urut 3 untuk duduk kembali. Dan silakan untuk paslon nomor urut untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Cek. Izin menjawab ya untuk paslon nomor urut 3. Cara kami dalam mengajak atau bekerja sama dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kami akan mengagendakan kumpulan rutin. Mohon maaf paslon nomor urut 2, instruksinya ke saya. Instruksi, silahkan. Izin menjawab. Untuk menjalin kerjasama dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kami akan merencanakan atau mengagendakan untuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu supaya bisa berkumpul atau bisa menuangkan isi dari ekstrakurikuler yang mereka bisa curahkan kepada kita. Jika kita sebagai OSIS dan EPK mempunyai jawaban atau mempunyai nasihat kepada mereka, maka kita akan memberikannya. Tetapi jika kami belum mempunyai atau tidak mempunyai jawaban, maka kita akan berkoordinasi kepada pembina dari OSIS dan juga MPK maupun pembina ekstrakurikuler yang akan kita kumpulkan. Terkait dengan itu, kami akan merencanakan dan mengagendakan ekstrakurikuler supaya bisa berkumpul setiap maksimal 3 bulan 1 kali. Sekian. Izin menjaga moderator. Silahkan. Mohon maaf, kan tadi menjalin kerjasama kan? Kan? Sekali lagi untuk para audiens dimohon untuk jangan ribut. Kan menjalin kerjasama dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Para audiens. Sedangkan kan semua ekstrakurikuler itu di bawah naungan OSIS. Bagaimana caranya bekerja samanya? Kan semua eskul tersebut di bawah naungan OSIS. Gitu. Siap. Instruksi, izin menjawab. Silahkan. Memang ya betul. Semua ekstrakurikuler itu di bawah naungan OSIS. Tetapi tidak hanya diperlukan di bawah naungan OSIS saja, tetapi diperlukan juga komunikasi dan kerjasama. Bagaimana caranya kita bisa membangun kerjasama dengan ekstrakurikuler yang kita sebagai pemimpin dan kita akan mengajak kepada anggota-anggota kita supaya bisa mengadakan kumpulan bersama anggota dan minimal itu kepada ketua-ketua ekstrakurikulernya tersebut. Begitu. Kembali, itu sih. Silahkan. Kan tadi di situ kalian Anda bilang memberi solusi dan motivasi. Memberi solusi. Solusinya itu seperti apa? Terima kasih. Instruksi, izin menjawab. Silakan.
jika masalahnya, contohnya seperti masalah paskibra ingin mengadakan event, maka kita bisa berkoordinasi dengan OSIS dan MPK dan ekstrakurikuler supaya membantu dalam menjalankan event. Cukup. Silakan untuk duduk kembali. Silakan paslon nomor urut 2 silakan untuk duduk kembali. Dan silakan untuk paslon nomor urut 1. Oke, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan visi. Untuk paslon nomor 3 yang saya ingin tanyakan, dengan cara apa kamu menyalurkan keluh kesah siswi SMK Negeri Bantar Kalong menggunakan media sosial? Sedangkan masalah pribadi aja susah gitu untuk dikeluhkan. Jadi setiap tidak semua siswi SMK Negeri Bantar Kalong mempunyai mental untuk menyalurkan keluh kesah mereka melalui media sosial. Bagaimana caranya gitu? Karena kebanyakan keluh kesah siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong itu dipendam sendiri. Paslon nomor urut 1 cukup. Silakan untuk paslon nomor urut 3 menjawab. Silakan. Tadi pertanyaannya cara menyalurkan keluh kesah di media sosial, betul? Oke. Jadi saya untuk menyalurkan keluh kesah di media sosial itu dengan cara membuat proker, yaitu podcast, ya. Yang isinya itu bercerita tentang pengalaman di SMK Negeri Bantar Kalong selama ini, beserta dengan keluhan-keluhan apa saja yang berada di SMK Negeri Bantar Kalong ini. Izin menjaga. Siap. Apakah belum saya silahkan? Siap. Izin menjaga. Silahkan. Apakah di podcast itu semua siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong yang berjumlah 2.000 lebih akan Anda panggil satu persatu? Apakah akan semuanya dipanggil setiap kelas satu persatu ditanyakan keluh kesah pada podcast berikut? Siap, izin berjawab. Silahkan. Untuk semuanya siswa-siswi yang berjumlah 2.000 ini pastinya tidak semuanya bisa terrealisasikan untuk di podcast ini. Tapi siswa-siswi itu dapat mengirimkan perwakilan dari setiap kelas atau setiap jurusan itu untuk mengikuti podcast tersebut sehingga dapat menyalurkan aspirasinya atau keluh kesahnya di podcast tersebut. Siap, terima kasih. Silahkan. Bila mana tidak ada minat untuk mengisi podcast tersebut, kan menurut Anda boleh perwakilan. Sekali lagi untuk para audiens, perwakilan itu tidak. Kan setiap kelas itu dari 100% siswa yang ada di kelas pasti mempunyai masalah dan keluh kesahnya. Ya, bila mana menurut Anda perwakilan dari setiap kelas, yang lainnya bagaimana? Yang misalkan contohnya tiga orang yang mempunyai keluh kesah, ya. Terus Paslon nomor urut 1 cukup. Silakan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Izin menjawab. Jadi kan untuk teknisnya itu perwakilan tersebut akan menampung keluh kesah atau aspirasi yang ada di kelas ataupun di jurusan. Pertama itu menggabungkan dulu di satu orang perwakilan tersebut, lalu disampaikan melalui podcast tersebut dan dikirim melalui media sosial. Siap, terima kasih. Izin menjaga lagi. Ini perihal keluh kesah pribadi, bukan perihal keluh kesah di kelas. Kan setiap orang mempunyai masalah masing-masing kan? Ya, saya juga mempunyai keluh kesah tersendiri dan saya juga harus bagaimana cara menawarkan keluh kesah tersebut. Terima kasih. Ya kan yang tadi saya bilang mengumpulkan keluh Mohon kesah. maaf paslon nomor urut 3, apakah kamu sudah instruksi?
Moderator, Silakan. izin menjawab. Kan yang tadi sudah saya bilang, untuk keluh kesah tersebut dikumpulkan, dimusyawarahkan dulu untuk di jurusan tersebut dan mengirimkan satu perwakilan untuk mengikuti podcast tersebut. Izin menyangga lagi pimpinan. Siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong mempunyai mental untuk menyalurkan keluh kesahnya. Jadi bagaimana saya juga mempunyai keluh kesah, susah untuk menyalurkan keluh kesah saya. Siap untuk sih. Izin menjawab. Tadi kan katanya tidak semua orang mempunyai mentalitas. Nah, sehingga saya Waktu habis. Siap, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila kurang menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memaparkan kesimpulan dari visi misinya. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Yang pertama visi apa? Yang pertama, kesimpulan misi meningkatkan Oke, izin menuruti ya Kak. Nah, jadi kesimpulannya, visi dari kami itu meningkatkan kinerja OSIS agar OSIS itu bisa menjadi wadah aspirasi bagi semua siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong. Dan kesimpulan dari misinya, mohon maaf untuk mendengarkan, saya tidak akan lama-lama. Kesimpulan dari misinya itu, kami akan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan komunikasi yang kuat agar semuanya itu berjalan dengan lancar. Jadi kerjasamanya itu terjalan dan tidak ada miskomunikasi antara kami pengurus OSIS 1 dengan OSIS lainnya. Biar semua program-program kerja yang sudah ditetapkan itu terjalan dengan baik. Dan ketika kita sudah meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi habis. Siap, terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 4 untuk memaparkan kesimpulan visi misinya. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Instruksi izin menjawab. Kesimpulan dari pemaparan visi misi kami. Dimohon untuk para audiens untuk diam dikarenakan waktunya sebentar. Kesimpulannya adalah pentingnya berkomunikasi karena komunikasi adalah jalan dari kehidupan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia sosial untuk mencapai kesuksesan dan tujuan. Itu terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2. Silakan untuk duduk kembali. Silakan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan kesimpulan visi misinya. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Cek. Oke, kesimpulan kami dari visi misi kami yaitu kenapa kami membuat visi misi seperti itu? Ini karena setelah kami survei lapangan, mayoritas yang dibutuhkan itu Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Silakan untuk duduk kembali. Baik, alhamdulillah sesi debat visi misi telah selesai dilaksanakan. Sebelum beranjak ke sesi debat promosi, silakan untuk rekan saya Kang Miftahul Farijal untuk bergabung kembali dengan saya. baik. Untuk sesi yang kedua, debat mosi. Di sini panitia sudah menyediakan 5 mosi. Untuk setiap kandidat memilih 1 mosi. Untuk kandidat nomor 1, silahkan memilihnya. Silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memilih mosi yang ada di meja. Sudah? Dan silakan
untuk paslon nomor urut 2 untuk memilih mosi. Memilih mosi yang ada di meja. Bagi yang terakhir, paslon nomor urut 3, silakan untuk memilih mosi. Baik, karena semua paslon sudah memilih mosi, saya akan membacakan mosi pertama dari paslon nomor urut 1. Pertanyaannya, apa tanggapan Anda sebagai generasi muda? Semisal ada satu ekstrakurikuler yang vakum, apakah kamu mempunyai strategi konkret agar ekstrakurikuler tersebut berjalan kembali? Saya ulangi kembali. Semisal ada satu ekstrakurikuler yang vakum, apakah kamu mempunyai strategi konkret agar ekstrakurikuler tersebut berjalan kembali? Silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Baik Kak, izin menjawab ya. Strategi pertama yang sudah kami rundingkan yaitu pertama, kami akan menanyakan kepada pembina ekskul tersebut apa faktor yang menyebabkan kevakuman ekstrakurikuler tersebut. Nah, jika pembinanya menjawab seperti ini, Neng, ini tuh ekskul ini makanya vakum gara-gara kurang peminat. Karena itu memang faktor yang dominan untuk masalah kevakuman ekstrakurikuler. Kebanyakannya memang seperti itu faktornya. Saya juga pernah bertanya pas di penjabar Masagi tentang kevakuman ekstrakurikuler. Ini pas sekali. Jadi dia itu menjawab bahwa faktornya itu gara-gara kurang peminat. Ya, kurang daya tarik. Nah, terus kami akan menanyakan seperti ini. Bapak, apakah ekstrakurikuler tersebut pernah mengadakan promosi ke tiap-tiap kelas? Dan jika belum, maka kami akan rekomendasikan, juga kami akan membantu untuk mempromosikan ekstrakurikuler tersebut ke tiap-tiap kelas. Nah, jika memang sudah, kita akan membantu lagi untuk terus-menerus mempromosikan ke tiap-tiap kelas. Terus, yang kedua, jika ada event-event yang mengadakan demo ekskul, kami akan mendorong staf peminat. Pasti di setiap ekskul meskipun vakum pasti ada staf peminatnya. Karena jika tidak ada, untuk apa diadakan ekskul tersebut? Nah, jadi kami akan mendorong staf peminat dari ekskul tersebut untuk berlatih secara maksimal. Dan jika nanti ada event yang mengadakan demo ekskul, si ekskul tersebut, si staf peminat ekskul tersebut sudah siap untuk mempromosikan ke semuanya. Contohnya ya, di event MPLS kan, dan di Batarapes juga. Nah, di event MPLS kan ada demo ekskul. Nah, ekskul tersebut itu kan pasti menampilkan demo ekskul tersebut. Nah, jadi kami akan mendorong staf tetapnya untuk berlatih semaksimal mungkin agar menarik gitu. Jadi kan kalau sudah menarik pasti banyak peminatnya. Dan jika sudah banyak peminatnya, maka insya Allah ekskul tersebut tidak akan vakum kembali. Cukup akan mencair. Siap, terima kasih Kak. Silakan paslon nomor urut 2 maupun paslon nomor urut 3. Kalau ada yang disanggah silahkan. Interupsi. Izin menyanggah. Kan katanya tadi ekskul tersebut menampilkan demo ekskul tersebut di dalam event. Dalam tanda kutip berarti itu dalam tanda kutip satu ekskul. Contoh ekskul PMR yang vakum. Apakah cuma ekskul PMR yang dipromosikan di situ? Siap, terima kasih. Siap, izin menjawab. Tidak, kami tidak hanya fokus terhadap ekskul yang vakum. Cuman kami lebih berniat, lebih membesarkan agar si ekskul yang vakum itu mencair atau berjalan kembali dengan lancar. Tapi dalam artian bukan kami hanya terpaku pada satu ekskul, semuanya sama, harus memaksimalkan jika
Interupsi. Izin bertanya. Jadi kan dalam garis bawah itu ekskul tersebut itu vakum. Berarti vakum itu tidak ada peminatnya sama sekali. Dalam artian vakum juga berarti pembina tersebut sudah merasa mereka itu sudah tidak ada, ekskul tersebut sudah tidak ada. Kan pastinya jika ingin diadakan lagi ekskul tersebut, apakah akan ada guru yang akan berminat menjadi pembina di ekskul yang vakum tersebut? Izin menjawab. Nah, bila mana sudah vakum tersebut, ya, kita akan bekerja sama bersama kesiswaan supaya ekstrakurikuler tersebut supaya ada pembina. Nah kan sebelum pastikan vakum itu ada generasi sebelumnya. Nah kita akan comot atau panggil untuk berdiskusi. Kan pasti setiap generasi itu mempunyai materi yang melingkupi ekstrakurikuler. Kita akan comot dan kita ambil, kita dudukan bagaimana caranya untuk berjalan ekskul tersebut. Nah bila mana Waktu habis. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang saya akan membacakan mosi dari paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, apa tanggapan Anda? Penggunaan ponsel pintar di sekolah dilarang, tetapi di sisi lain ponsel menjadi alat komunikasi yang tidak bisa dihilangkan dari siswa. Bagaimana kamu menyikapi hal ini? Pertanyaannya saya ulangi kembali. Penggunaan ponsel pintar di sekolah dilarang, tetapi di sisi lain ponsel menjadi alat komunikasi yang tidak bisa dihilangkan dari siswa. Bagaimana kamu menyikapi hal ini? Silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Interupsi. Izin menjawab. Izin menjawab. Dalam menyikapi kebutuhan akan gadget, betul sekali bahwa gadget sangat diperlukan pada zaman sekarang dan tidak dapat terpisahkan dari yang namanya kehidupan manusia. Bukan sekedar siswa saja, karena saat ini gadget tidak hanya sebagai alat komunikasi semata, tapi jadi alat penunjang dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, kebutuhan tersebut bisa diakses dengan hanya menggunakan smartphone tersebut. Begitu pula kebutuhan seorang pelajar pun. Dalam hal ini, terkait pembelajaran di sekolah, sejatinya saat ini sangat bisa ditunjang dengan keberadaan smartphone. Betul sekali, kita dalam pembelajaran sangat butuh dengan adanya handphone atau smartphone, di mana pembelajaran dapat dengan mudah dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan smartphone. Akan tetapi, kemajuan teknologi seperti smartphone ini belum tentu habis diimbangi dengan smart student atau pelajar yang cerdas dalam waktu habis. Silakan untuk paslon nomor 1 atau paslon nomor 3 untuk menyanggah. Kalau ada yang disanggah. Siap, izin menyanggah. Berikan solusi untuk para siswa-siswi yang menggunakan handphone di tengah jam pelajaran atau di tengah jam kos. Siap, terima kasih. Izin menjawab, yaitu dengan menjadi agen perubahan, di mana cara ini disiapkan untuk dapat menyebarkan hal-hal positif di lingkungan sekitar kita, dengan dimulai dari diri kita sendiri untuk menjadi agen perubahan. Misalnya dengan menyebarkan hal positif seperti pemberian pemahaman akan dampak dari penggunaan smartphone yang tidak baik kepada rekan kita yang kita temui dan terindikasi menyalahgunakan kemanfaatan smartphone. Jadi,
untuk siswa-siswi yang menggunakan smartphone pada saat jam pelajaran kosong atau pada saat jam pelajaran, berarti mereka itu tidak mematuhi, sejatinya mereka itu tidak mematuhi peraturan. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Kita akan mempererat tata tertib yang ada di sekolah, karena pihak kesiswaan juga sudah sering melaksanakan razia ke berbagai kelas untuk membawa handphone mereka. Apakah dari kalian tidak merasa bahwa handphone itu sering dirazia di kelas? Cukup. Izin menjaga. Izin ya Kak. Semisal kalau seperti ini, si siswa ataupun siswi yang menyalahgunakan HP itu sudah ditegur, akan tetapi bandel. Nah, tindakan apa yang kakak lakukan bersama wakil kakak, ya OSIS, yang OSIS lakukan untuk menindaklanjuti tersebut jika siswa-siswinya bandel? Interview dijawab Bu Wakil. Hayang dijawab Bu Wakil. Saya pengen jawab sebelumnya dengan wakil, mohon maaf. Jawabannya, kita akan membantu menertibkan dan bertanya kepada pihak bersangkutan alasan apa yang membuat mereka itu menggunakan handphone pada saat jam kos. Izin menjaga lagi. Barusan kan menertibkan tata tertib, menertibkan tata tertib kan, menertibkan handphone. Apakah OSIS berhak gitu untuk menegurnya siswa yang bandel? Emang kita berhak ya? Tapi dengan bagaimana cara? Emang sudah bandel itu tersebut, siswa tersebut, bagaimana kita mengatasinya? Gitu. Ya, wakil silakan. Interupsi, kan kita akan bertanya kepada pihak bersangkutan alasan kenapa mereka itu menggunakan handphone pada saat jam kos. Jika penggunaan itu tidak bermanfaat, maka kita akan memberikan kepadanya itu teguran atau dispen. Cukup. Izin menambah. Tadi katanya menertibkan siswa-siswi yang menggunakan handphone di tengah jam pelajaran atau jam kos. Apakah itu bisa terjadi? Apakah Anda tidak melakukannya gitu? Interupsi, izin menjawab. Interupsi. Apakah saya sendiri tidak melakukannya? Oh, baik, terima kasih ya. Saya sendiri sebagai diri saya pribadi, saya sering menggunakannya. Karena saya juga, mohon maaf, saya juga sering melihat Agi Nanjar sendiri membuat status pada saat jam pelajaran. Mohon maaf untuk sesi debat ini tidak menyangkut ke pribadi. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi, berikan kami solusi atau motivasi atas jawaban tersebut. Terima kasih. Cek. Izin menjawab. Interupsi. Terima kasih. Untuk solusinya, kami akan berkoordinasi kepada kesiswaan bahwasanya memang dari tahun-tahun sekarang, tahun-tahun kemajuan sekarang, untuk penggunaan smartphone itu seperti melonggar, karena dari tahun-tahun sebelumnya penggunaan smartphone di SMK Negeri Bantar Kalang itu sangat dilarang. Saya mendengar dari Ibu jurusan dari otomatisasi tata kelola perkantoran HP bahwa dari dulu itu tidak ada siswa yang bisa menggunakan handphone. Ada siswa yang menggunakan handphone, maka mereka itu akan langsung
langsung dikenakan sanksi. Dan orang tuanya itu bisa saja langsung dipanggil. Silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk duduk kembali, dan saya akan membacakan mosi dari paslon nomor urut 3. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika ada pengurus OSIS yang tidak menjalankan tugas karena sibuk dengan kegiatan belajar? Saya ulangi kembali, apa yang akan kamu lakukan jika ada pengurus OSIS yang tidak menjalankan tugas karena sibuk dengan kegiatan belajar? Silakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Siap, izin menjawab. Untuk siswa yang kurang aktif di OSIS dikarenakan terlalu fokus dalam kegiatan pembelajaran, pertama saya akan mengajak orang yang bersangkutan lalu menegaskan tujuan awal masuk organisasi itu apa, serta masalahnya apa, kenapa tidak aktif dalam OSIS. Masalahnya yaitu mereka atau dia terlalu aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga di dalam OSIS itu tidak aktif. Gimana caranya? Saya akan mengajak orang tersebut untuk berdiskusi dan memberi motivasi serta solusi supaya aktif dalam kegiatan organisasi. Atau gimana mau masuk OSIS, gimana masuk OSIS, apa alasan masuk OSIS kalau kamu masih mementingkan pelajaran. Kan gini, kita sebagai siswa-siswi ya, kita sebagai usia remaja, usia kita itu kan diwajibkan untuk belajar. Menurut Anda kan, menurut Anda jangan tidak fokus untuk belajar. Sedangkan kita itu sangat wajib belajar untuk menempuh masa depan yang indah. Tidak, silakan tanggapannya gimana? Untuk pertanyaan seperti itu, kita perlu membagi waktu antara OSIS, organisasi, dan pembelajaran. Dengan cara membagi waktu seperti itu ya, yang dapat kita akui bahwa anak OSIS itu sering di-spend, apalagi ketua kan. Jadi di saat ada waktu luang atau waktu kosong, kita terus kejar tugas-tugas yang belum terlaksana atau belum dikerjakan gitu. Kalau bisa itu on time gitu, gak usah dilama-lamain. Siap. Izin menjaga kembali. Kan menurut Anda jangan terlalu fokus belajar. Kan kita harus wajib belajar. Bagaimana caranya? Gitu. Soalnya yang saya rasakan, saya pertengahan membagi waktu itu susah. Bagaimana caranya? Kan menurut Anda belajar itu jangan terlalu fokus. Gitu aja. Sekian, terima kasih. Kan kewajiban kita sebagai seorang siswa harus belajar. Karena izin menyangga, karena tujuan utama kita masuk OSIS yaitu kita fokus dalam organisasi. Apa yang harus kita korbankan yaitu pembelajaran yang kurang, waktu yang kita perlukan untuk organisasi tersebut. Izin menyangga kembali. Paslon nomor urut 1 silakan untuk duduk, dan paslon nomor urut 2 silakan untuk menyanggah. Interupsi. Jadi dari jawaban Anda, saya juga ingin menanyakan solusi yang akan Anda berikan kepada anggota pengurus OSIS, yang Siap, ini menyangga. Untuk solusi bagi pengurus OSIS yang lebih mementingkan belajar daripada organisasi, yaitu dengan cara men-share atau membagikan bagaimana cara saya sendiri membagi waktu dengan organisasi. Siap. Apakah sudah puas dengan jawabannya? membagi waktu, mohon izin ya, membagi waktu itu sangat susah. Bagaimana caranya kita itu bisa membagi waktu? Sedangkan kita juga harus masuk ke pengurusan OSIS. Dengan
kita masuk ke pengurusan OSIS, berarti kita juga sudah siap melakukan tanggung jawab sebagai anggota dari OSIS. Izin menjawab. Oke, cara saya membagi waktu yaitu seperti yang kita ketahui bahwa anak OSIS itu sering di-spend, apalagi ketua OSIS. Jadi di saat saya mempunyai waktu luang benar, aku kejar tugas yang harus saja yang kerjakan. Kalau bisa harus on time, nggak usah ngapain. Gitu. Dan juga banyak bertanya kepada teman-teman saudara tentang tugas yang kita. Waktu habis, silakan. Terima kasih. Baik, sesi debat mosi telah terlaksanakan. Selanjutnya ada sesi pertanyaan dari audiens. Silakan untuk rekan saya Miftahul Farijal untuk mengambil alih. Oke, untuk sesi debat terakhir yaitu sesi pertanyaan dari audiens, kita beri dua pertanyaan dari setiap pertanyaan. Beri Dua pertanyaan dari setiap jurusan. Dan untuk guru kita Mohon maaf ralat, untuk setiap jurusan diberi satu penanya. Baik, supaya Ketua OSIS, kami akan menjalankan tanggung jawab tersebut, program-program kerja tersebut dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. instruksi. Apakah Anda tersedia? Izin menjawab. Untuk yang bisa meyakinkan kami, ketua dan wakil ketua OSIS, untuk hal apa yang membuat kami pantas menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk merasa pantas atau tidak, saya tidak merasa pantas untuk menjadi ketua OSIS. Karena yang mempunyai penilaian, karena kita mempunyai asas demokrasi yang mempunyai penilaian untuk kita bisa menjadi pemimpin. Layaknya kita untuk menjadi pemimpin atau tidak adalah kalian, suara dari kalian. Terima kasih. Izin menjawab. Untuk meyakinkan kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, itu kami hanya mempunyai pengalaman yang banyak. Contohnya kemarin pada saat acara 17 Agustus, saya ditinggalkan oleh koordinator saya, memberikan amanah dan tanggung jawab untuk melaksanakan proker tersebut. Alhamdulillah, proker tersebut saya dengan amanah menjalankan secara lancar. Hanya itu saja, saya hanya mempunyai pengalaman saja, tidak punya lebih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3 telah menjawab pertanyaan dari Tiffany. Apakah Tiffany sudah puas? Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Baik, selanjutnya untuk jurusan TBSM silakan untuk maju ke depan sebagai perwakilan. Cek sekali lagi, silakan untuk jurusan TBSM. TBSM. Ya siap, izin. Ya siap, izin bertanya. Perkenalan diri dulu,
diri, nama saya Juniawan dari TBSM 2 kelas 12. Kumaha TBSM? Oke, silakan untuk pertanyaannya. Pertanyaannya. Minggir heula si Alma tadi acung-acungan abi-abi cenah pas tadi naonnya cenah gitu. Gimana? Diberi masukan ke Bapak. Apa yang kamu ketahui tentang manajemen? Izin menjawab atas pertanyaan apa yang Anda ketahui tentang manajemen organisasi. Manajemen adalah suatu perencanaan di mana perencanaan tersebut akan diaplikasikan ketika kita sudah bergabung atau dalam kita konteksnya sudah ikut serta dalam keorganisasian tersebut. Sedangkan organisasi adalah suatu perkumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama. Jadi manajemen organisasi adalah perencanaan di mana kita dapat menjadikan tujuan bersama dalam organisasi. Sekian. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 3 atau paslon nomor urut 1? Siap, izin. Untuk tambahannya, tadi kan manajemen organisasi itu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang bersama-sama. Tambahannya, yaitu manajemen organisasi itu suatu tujuan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama dan untuk membentuk suatu rasa kekeluargaan yang sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 1? Izin, tidak ada tambahan karena manajemen organisasi itu semua sudah benar. Kita di organisasi itu seperti keluarga yang mempunyai tujuan bersama gitu aja. Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3 telah menjawab pertanyaan dari jurusan TBSM. Jurusan TBSM, apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk jurusan TKJ untuk menanyakan kepada calon kandidat. Silakan untuk ke depan untuk perwakilannya, cepat. Silakan untuk perkenalan diri dulu dan dari kelas mana? Siap, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aldana dari kelas 12 TKJ 3. Bagaimana cara kalian untuk membangun keakraban antara OSIS dan siswa-siswa yang lain di sekolah ini? Sedangkan sebagian OSIS jika ditanya atau kita saling berpapasan juga seperti orang artis atau tidak kenal. Jurusan TKJ. Oke, bisa diulang kembali untuk pertanyaannya? Oke, silakan untuk para kandidat, silakan untuk dengar baik-baik. Bagaimana cara kalian untuk membangun keakraban antara OSIS dan siswa-siswa yang lain di sekolah ini? Sedangkan sebagian OSIS jika ditanya atau kita saling berpapasan juga seperti orang artis atau tidak kenal padahal kita satu sekolahan.
Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk menjalin keakraban antara OSIS dan siswa-siswi SMK Negeri Bantar Kalong? Padahal sebagian dari bagian OSIS dan MPK SMK Negeri Bantar Kalong kalau ditanya suka ngartis. Oke, silakan. Siap, izin menjawab. Silakan. Pastinya dengan cara komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Mengungkapkan tujuan apa yang dibahas, ataupun kita menjalin komunikasi yang sangat baik dengan teman-teman. Oke, silakan. Izin menjawab ya, menyangga kan katanya komunikasi, mau komunikasi sebagaimana gitu kan. Ya mau komunikasi seperti apa gitu kan, kaliannya juga ngartis. Pastinya untuk mungkin tidak ada kata mungkin. Ya. Pastinya untuk menjalin komunikasi yang baik itu dengan cara menyampaikan tujuan atau keakraban gitu. Apakah akan disanggah lagi? Belum. Yang cara menyampaikan komunikasi yang baik dengan tujuan komunikasi seperti apa, dan kalau bisa sekarang harus bisa ya, OSIS angkatan sekarang itu harus akrab dengan teman-teman atau rekan-rekan seperjuangan kalian di SMK Negeri Bantar Kalong. Baik, silakan untuk paslon nomor urut 1 atau paslon nomor urut 2 untuk menambahkan. Instruksi, silahkan. Mohon izin untuk menambahkan. Untuk komunikasi yang baik, memang betul setiap kami kumpulan kami selalu diberitahu oleh senior kami bahwasanya OSIS dan MPK itu adalah public figure yang ada di sekolah. So, kalian teh kalau ketemu, kalian itu kalau bertemu dengan orang lain itu coba 5S, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu setiap kumpulan, selalu diberitahu bahwa kita itu harus sopan, santun, salam, dan juga sapa. Tetapi cukup. Ingin menambahkan ya, bila mana ada OSIS yang tidak senyum ataupun ngartis, tolong laporkan kepada kami. Kami akan mengarahkan kepada kami tersebut. Karena apa? Di lapangan kita tidak ada. Tolong laporkan kami. Karena apa? OSIS itu sebagai wadah aspirasi siswa. Jadi jangan sungkan berikan aspirasinya kepada kami. Gitu aja. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1, paslon nomor 2, dan paslon nomor urut 3.